Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas trik vektor analitis. Nah, saya ingatkan dulu review teori sebentar ya ini ya. Ada teori dasar yang saya ingatkan, sebenarnya sudah saya bahas di video saya yang lain. Ini cuma mengingatkan saja ya. Misalkan di sini ada vektor ABC terletak pada bidang. Semua vektor ini bisa kita uraikan menjadi komponennya, yaitu ke arah X maupun ke arah Y. Misalnya A, ini kita uraikan bisa menjadi AX AY. Jadi AX AY itu komponen dari vektor A. Kalau kita lihat di sini ya, vektor AY itu juga bisa dipindahkan ke sini ya. Boleh ditaruh sini atau situ. Nah, kalau ditaruh sini, akhirnya kita lihat seperti ini, apa ini? Segitiga siku-siku, ya kan? Jadi AX AY komponen A itu akan membentuk sisi siku-siku, di mana A itu merupakan sisi miringnya, begitu ya. Nah, oke, terus kemudian B ini juga bisa diurai menjadi BX BY, C itu juga bisa diurai menjadi CX CY. Nah, terus kemudian vektor resultan ke arah sejajar sumbu X kita jumlahkan dulu, AX ditambah BX ditambah CX dan seterusnya, RY itu AY, BY plus CY dan seterusnya, tergantung jumlah vektornya. Kemudian resultannya adalah akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Nah, sedangkan tan tetanya itu bisa ditulis dengan harga mutlak RY per RX. Nah, theta itu sudut arah resultan vektor terhadap sumbu X. Sebenarnya harga mutlak ini supaya nanti RY RX yang bertanda negatif menjadi positif, gitu aja ya. Nah, tapi theta itu nanti sudut arah resultan vektor terhadap sumbu X, yaitu sudut lancipnya. Nah, Anda juga harus mengingat mengenai segitiga istimewa ya. Jadi ada sudut-sudut istimewa yang kita gunakan nanti. 30 derajat, 60 derajat, kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, sisinya 1, 2, akar 3. Kemudian ada juga yang 3, 4, 5, sudutnya 5, 3, 3, 7. Ada juga yang 1, 1, sudutnya 4, 5, nyakar 2, sisi miringnya. Nah, ini Anda hafalkan. Nah, karena trik vektor analitis bisa dilakukan jika sudutnya itu istimewa, maksudnya menggunakan segitiga istimewa ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Hitung resultan vektor dan arahnya terhadap sumbu X positif. Nah, ini ada 3 vektor ya, F1, F2, F3, masing-masing diketahui dalam soal. Kemudian kita uraikan F1 menjadi F1X, F1Y. Ini merupakan sisi siku-siku segitiga ya. Nah, perhatikan untuk mencari F1X, F1Y tidak perlu pakai cos dan sin. Nah, kalau kita lihat ini sudutnya 53 ya, pasti ya. Jadi perhatikan F1 tadi nilainya 10, jadi panjang sisi miring segitiga siku-siku ini 10 ya. Oke, lihat segitiga yang tadi 3, 4, 5. Nah, karena di sini panjang sisi miring segitiga 10, berarti 5 ini dikalikan 2 kan? Jadi 5 dikalikan 2. Kalau begitu semua sisi segitiga juga dikalikan 2. 3 kali 2, 4 kali 2. Jadi kalau sisi miringnya 10, berarti sisi depan sudut 37 itu 6, sisi di depan 53 itu adalah 8. Jadi kalau begitu, yang di depan 37 adalah F1Y, berarti 6 nanti ya. Sedangkan F1X di depan 53, berarti 8, begitu. Jadi kalau begitu, ini sudah jelas ya. Nah, ini 6, F1Y-nya, F1X 8. Saya tulis ini F1X 8, F1Y 6. Ini arahnya F1X itu ke kanan ya, positif. F1Y ke atas, positif juga. Nah, terus kemudian berikutnya, nah, untuk F2 ini karena sejajar sumbu X, maka langsung aja F2 ke arah X itu ya sama dengan nilai vektornya ini 3 Newton. Arahnya ke kiri berarti minus. Sedangkan F2Y-nya tidak ada karena dia sejajar dengan sumbu X. Jadi komponen ke Y-nya 0, tidak ada. F3X, perhatikan karena F3 itu sejajar sumbu Y, berarti kalau begitu komponen ke arah X-nya tidak ada, tapi yang ke arah Y-nya ya nilai F3 itu sendiri, tapi arahnya ke bawah, jadi ini min. Jadi F3Y itu min 5, begitu ya. Nah, sekarang Rx-nya kita jumlahkan, yaitu F1X tambah F2X plus F3X. Ini penjumlahan semua komponen. Nah, kalau saya jumlahkan jadi berapa ini ya? Berarti 8 tambah min 3 tambah 0, hasilnya adalah 5. Sedangkan Ry-nya F1Y tambah F2Y tambah F3Y, berarti 6 tambah 0 tambah min 5. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 1. Resultannya berapa? Resultannya berarti akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat, berarti akar 5 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini hasilnya kalau dihitung adalah berapa ya? Berarti kalau dihitung ini hasilnya adalah akar 26 Newton. Oke. Nah, sekarang kalau mencari sudut arah resultannya pakai tan theta harga mutlak Ry per Rx. Ya.
Nah, jadi kalau begitu ini 1/5 di harga mutlak ya tetaplah 1/5. Nah, kalau kita hitung ini sudutnya dengan menggunakan kalkulator karena bukan sudut istimewa di sini ya. Jadi tetanya itu adalah 11,3 derajat gitu. Jadi kalau kita gambar gimana ini? Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ini RX-nya ke arah kanan positif kan? RY-nya juga positif ke arah atas ini ya. RX positif, RY positif. Seperti ini gambarnya. Nah, sedangkan R itu resultan dari RX, RY itu. Jadi resultan, vektor resultannya sebesar akar 26 membentuk sudut 11,3 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi perhatikan baik-baik bahwa resultan vektor ini terletak di kuadran 1 karena RX-nya positif, RY-nya juga positif. Nomor 2, nah ini ada 3 vektor juga ya, F1, F2, F3, masing-masing besarnya sudah diketahui dalam soal. Sudutnya juga istimewa ini, 60 derajat, 30 derajat. Jadi kalau kita mencari komponennya, tidak perlu pakai sin dan cos. Langsung lihat segitiga istimewa aja. F1 saya uraikan dulu menjadi F1X dan F1Y, nanti ini F2X, F2Y. Kemudian kalau F3 sudah nggak bisa diuraikan karena sejajar sumbu X. Perhatikan, untuk mencari ini ya, komponen dari F1 yaitu F1X, F1Y. Perhatikan segitiga istimewa ini ya tadi ya. Ingat ya. Jadi 30, 60 derajat, di depan 30 ada 1, kalau di depan 60 derajat ada akar 3, sisi miringnya 2. Oke, perhatikan di sini. Berarti kalau begitu di depan ini kan 2 akar 3. Loh kok bisa? Coba perhatikannya di sini ya. Ini kan panjangnya sisi miring dari segitiga sikusik itu 4. 4 itu dari mana? Nah, kalau lihat segitiga ini, 4 itu kan 2 dikalikan 2 ya. 2 dikalikan 2. 2 kalikan 2 itu 4. Berarti semua sisi dikalikan 2. 1 kali 2, akar 3 dikalikan 2. Jadi kalau begitu sisi di depan 30 derajat, kalau dikalikan 2 ya 2. Sisi di depan 60 derajat, dikali 2 berarti 2 akar 3. Makanya di sini saya tulis 2 akar 3. Nah, kalau di sini kan 30 ya, di depan 30 adalah 2. Ini tidak saya tulis, ini 30 derajat. Oke, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ini, sisi di depan 30 derajat, kok bisa 4? Berarti kan sisi miringnya itu 2 di sini. Berarti sisi miringnya sini 8 kan dikalikan 4. Nah, kalau dikalikan 4, semua sisi miring dikalikan. Nah, kalau ini dikalikan 4, 2 dikalikan 4, berarti semua sisi dikalikan 4. Jadi, sisi di depan 30 derajat kalikan 4. Jadi 4. 1 kali 4 kan. Nah, di depan 60 derajat, 4 kali akar 3. Makanya di sini di depan 30 derajat itu 4. Karena 1 dikalikan 4. Terus yang di sini berapa? Ya dikalikan 4 akar 3-nya. Jadi 4 akar 3. Begitu kan ya. Oke, nah sekarang kita cari, kita daftar di sini. F1X itu adalah 2, sedangkan F1Y itu adalah 2 akar 3. Ini ke kanan, ke atas sama-sama positif. Lalu kemudian F2X itu adalah negatif, min 4 akar 3 karena hanya ke kiri. Sedangkan F2 akar Y itu adalah 4 positif. Kemudian F3X itu adalah langsung aja min 3 karena ini ke arah kiri, minus ya. Nah, karena sejajar sumbu X, F3-nya maka komponen ke Y-nya nggak ada. Jadi F3Y sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kalau sudah resultan ke arah X berarti F1X plus F2X plus F3X, kita jumlahkan total seperti ini. Hasilnya adalah min 1 min 4 akar 3. Berarti ini sama aja dengan min 1 plus 4 akar 3. Nah, perhatikan kalau ini saya hitung ketemunya min 7,93 ya. Sedangkan RY-nya F1Y plus F2Y plus F3Y berarti 2 akar 3 plus 4 plus 0. Berarti ini 2 akar 3 plus 2 gitu. Berarti kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya ini ya 7,46. Resultatnya adalah akar RI kuadrat plus RY kuadrat. Kemudian saya hitung di sini hasilnya 10,9 Newton. Tentu pakai kalkulator ini ya. Nah, tan theta, sudut arah dari vektor resultatnya RY per RX. Nah, perhatikan di sini. RY-nya di sini adalah positif, RX-nya negatif. Nah, ini karena harga mutlak berarti positif, nilainya ini jadi positif 0,941 ya. Jadi harga mutlak itu untuk mempositifkan sesuatu yang negatif. Nah, sekarang perhatikan kalau dihitung dengan kalkulator, jadi tetanya sama dengan 43,3 derajat. Jadi kita tadi mempermudah cara mencari komponennya saja, tapi kalau ini bukan sudut istimewa, tetap kita butuh kalkulator ya kan.
Oke, jadi kalau kita gambar, ini resultannya ya. Resultannya, perhatikan nih. Nah, dia membentuk sudut 43,3 derajat terhadap sumbu X. Rx-nya itu negatif, lihat makanya ke kiri. Ry-nya positif, mana ke atas. Jadi resultannya ini terletak di kuadran yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini, sudutnya 43,3 derajat, sudut lancipnya terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X positif, ya 180 dikurangi 43,3, hasilnya 136,7 derajat. Begitu ya. Sangat mudah sekali. Nomor 3, hitunglah resultan vektor dan arahnya terhadap sumbu X positif. Jadi ini ada 3 vektor, sudutnya diketahui. Nilai dari vektornya juga sudah diketahui ya. Oke, nah kita kerjakan. Sekarang coba perhatikan F1 sudah tidak bisa diuraikan karena sejajar sumbu X. Sedangkan F2 karena tidak sejajar sumbu X dan Y, kita uraikan menjadi komponennya ke arah X. Nah, juga ke arah Y. Ini juga F3 bisa kita uraikan ya nanti. Nah, coba perhatikan di sini, ini dulu F2 ya. Nah, ini sudutnya 37 ya. Nah, padahal F2 itu nilainya adalah 5. Nah, panjang sisi miringnya 5. Tentu saja sama dengan segitiga istimewa ini. Kalau panjang sisi miring segitiga siku-siku 5, maka di depan sudut 37 pasti 3, di depan sudut 53 pasti 4. Jadi ini 53 ya. Atau di samping 37 itu sisi 4 ya. Oke, jadi kalau begitu, ini langsung tulis 3, 4. Jadi ini F2Y-nya 3, F2X-nya itu 4. Oke, nah sekarang perhatikan, ini juga saya uraikan F3-nya ke arah sumbu Y maupun X. Nah, ke arah X sana arahnya ke kiri, yang ke arah Y ke bawah ya. Dan nanti baik komponen ke arah kiri maupun ke bawah itu negatif. Oke, nah coba perhatikan di sini. Kita menggunakan apa di sini ya segitiganya? Coba perhatikan. F3 ini nilainya adalah 5 akar 2. Nah, sekarang perhatikan segitiga istimewa. Nah, kalau ini 1 akar 2, ini 45 kan sudutnya. Oke, perhatikan. Panjang sisi miring segitiga ini akar 2. Tetapi dalam soal ini F3-nya adalah 5 akar 2. Jadi ini berarti dikalikan 5 kan? Sisi miringnya dikalikan 5. Kalau sisi miringnya dikalikan 5, maka sisi siku-siku yang lain dikalikan 5 juga. Jadi kalau begitu 1 kali 5, 5, 1 kali 5, 5. Jadi kalau begitu ini nilainya 5, 5. Sama ya? Oke, karena dikalikan 5 semua. Nah, sekarang kita tulis ini F1X itu adalah 2. Jelas ya? Karena ini ke arah sumbu X positif. Jadi F1X itu 2. Sedangkan F1Y nggak ada. Karena apa? Karena F1 sejajar sumbu X. Jadi komponen ke Y-nya tidak ada. Nah, F2X itu adalah min 4. Nah, kenapa min? Karena dia arahnya ke kiri kan, jadi min 4. Sedangkan yang 3 itu arahnya ke atas, positif. Oke, terus kemudian F3Y di sini adalah 5, tapi minus, karena arahnya ke kiri. Begitu juga F3Y minus 5, karena arahnya ke bawah. Nah, sekarang resultan ke arah X, F1X tambah F2X tambah F3X. Nah, kita masukkan 2 ditambah min 4 ditambah min 5, berarti ini hasilnya adalah min 7. Ry-nya F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Nah, kita masukkan 0 tambah 3 tambah min 5, hasilnya adalah min 2. Berarti Rx min 7, Ry min 2 sama-sama minus. Nah, kalau resultannya akar Ry kuadrat plus Ry kuadrat, kita masukkan. Nah, ini hasilnya adalah akar 53 Newton. Nah, perhatikan untuk mencari sudut arah resultannya pakai tan theta, yaitu Ry per Rx. Nanti kita akan mencari theta, yaitu sudut lancip terhadap sumbu X ya. Oke, jadi Ry min 2, Rx-nya min 7. Berarti ini nilainya adalah 2/7 ya. Karena di harga mutlak tidak ada minus, 2/7. 2/7 itu 0,286. Nah, kalau kita hitung dengan kalkulator saintifik, kalau tan theta 0,286, maka theta-nya adalah 16 derajat ya. Oke, nah sekarang kalau kita gambar resultan vektornya seperti ini. Jadi Rx-nya itu kan negatif tadi, Ry-nya juga negatif. Ini kalau saya gambar. Jadi resultannya itu adalah R, itu kan resultan dari Rx dengan Ry. Jadi ke sana arahnya. Jadi kalau begitu resultannya ini terletak di kuadran yang ketiga. Karena Rx dan Ry sama-sama negatif. Sudut lancip yang dibentuk resultan
terhadap sumbu X adalah 16 derajat. Makanya di sini kenapa saya pakai harga mutlak gitu ya. Karena saya akan menentukan sudut lancip saja R terhadap sumbu X. Nah, sebenarnya resultan ini kita gambar itu di sini ya, di soalnya di sini. Jadi kalau saya gambar di sini, resultannya ke sana membentuk sudut 16 derajat terhadap arah sumbu X ya. Nah, berarti kalau ke sana kan sumbu X negatif ya, seperti itu. Jadi sekali lagi sebenarnya resultannya itu digambar di sini kan. Cuma di sini itu untuk memperjelas saja. Boleh Anda pindahkan ke sini, tapi ya agak ruwet gambarnya begitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ternyata mudah sekali ya kita menyelesaikan soal vektor analitis dengan menggunakan sudut istimewa dan segitiga istimewa. Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.